Ciri-ciri tanda gangguan jinsir di rahim. Yang pertama, sulit untuk hamil atau sering keguguran. Ini pun sering terjadi pada khususnya kaum wanita. Jika di antara kita ada persoalan-persoalan yang sebenarnya secara medis itu normal, tetapi sering mengalami keguguran atau sulit untuk hamil, bisa jadi ada ciri tanda gangguan jinsir pada rahim. Yang kedua, sering nyeri di saat haid, ya. Nyeri haid yang parah, nyeri haid yang sangat hebat dan yang itu tidak biasa dialami. Kemudian yang ketiga, sering merasakan rasa panas atau dingin di rahim. Nah, rasa panas atau dingin ini sering tidak wajar dirasakan oleh kaum wanita, ya, pada dinding rahim. Kemudian cirinya ada perasaan kita yang selalu bergerak-gerak di area rahim. Nah, seperti tertusuk atau terbakar atau sesuatu yang kita rasakan itu ada yang berpindah-pindah bergerak. Nah, kemudian satu hal yang harus kita ingat, bahwasanya ciri tanda gangguan jinsir di rahim ini tidak sepenuhnya itu persoalan non medis atau bisa juga karena faktor-faktor medis. Tetapi di sini saya ingin berikan literasi atau pemahaman bahwa tidak semua penyakit yang berasal dari gangguan rahim itu adalah penyakit medis, ya. Nah, ciri yang lainnya apa lagi? Sering mimpi buruk berulang. Orang yang terkena gangguan jinsir di rahim itu sering mengalami mimpi-mimpi buruk, ya, yang menakutkan seperti jatuh dari tempat yang tinggi, bertemu dengan makhluk yang jahat, ataupun sering melihat kematian, sering bertemu dengan eh, makhluk dari kalangan jin atau hewan buas, ya, kemudian dikejar-kejar, digigit dan sebagainya. Kemudian ciri yang lainnya adalah ada perubahan yang ekstrim pada emosi, perasaan yang mudah marah, cemas, gelisah, was-was dan susah untuk tidur, ya, muncul tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Kemudian sering mengalami sakit pada kepala, punggung, atau perut, ya. Kemudian bagian tubuh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Nah, itu yang terjadi yang sering yang dialami oleh jamaah, ya. Kemudian sering mendengarkan bisikan-bisikan atau suara-suara yang aneh, bisikan-bisikan yang tidak jelas, yang kemudian itu menakut-nakuti kita, membuat kita rasa was-was, cemas, dan gelisah. Nah, ini ya. Kemudian sering lupa sesuatu, lupa rokat sholat, lupa meletakkan sesuatu, ya. Kemudian atau merasakan seolah-olah kita ini berada di tempat yang tidak jelas, ya. Ada split personality atau kepribadian yang ganda. Yang paling utama lagi yang sering terjadi adalah perasaan sering tertekan atau ketakutan, seolah-olah ada yang melihat, mengawasi, seolah-olah ada yang mengikuti dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang paling ekstrim adalah kita selalu merasakan dan melihat penampakan-penampakan makhluk secara kasat mata, ya. Baik itu secara perasaan emosi kita ataupun memang karena melihat benar-benar berupa makhluk seperti kuntilanak, genderuwo, atau makhluk bayangan hitam dan sebagainya sebagainya. Maka hati-hati ketika terjadi pada diri kita, maka kita harus lakukan memohon perlindungan kepada Allah agar kita terlindungi dari segala gangguan jin sihir. Kalaupun terlanjur kita telah terkena gangguan jin sihir pada rahim, maka solusinya adalah lakukan ruqyah mandiri. Ikuti video-video saya. Ikuti dari awal sampai akhir, ya. Di situ banyak video-video kami yang kami sarankan untuk selalu kita lakukan teknik-teknik ruqyah mandiri. Yang kedua, saya sarankan saudara-saudara sekalian untuk konsumsi herbal, ya. Konsumsi herbal ruqyah yang kami rekomendasikan. Dan khusus rahim, saya sarankan ibu-ibu, ya, kaum wanita, konsumsilah gura misfi ini. Gura misfi ataupun sehat rahim untuk mengatasi masalah-masalah pada rahim ataupun organ intim yang mengalami masalah-masalah baik secara medis ataupun gangguan jin sihir. Gura ini telah melalui proses BPOM dan ruqyah secara profesional. Dan yang kedua, gunakan garam ini, garam ruqyah Faidah. Garam ruqyah Faidah ini adalah garam ruqyah yang insya Allah bermanfaat, ya, bagi kita ketika melakukan terapi ruqyah mandiri ataupun ruqyah mandi atau ruqyah rumah. Jika di rumah kita atau tempat usaha kita telah ada ciri tanda gangguan jin sihir, maka coba kita lakukan ruqyah mandiri dengan menggunakan garam ruqyah Faidah ini, ya. Boleh didapatkan di keranjang kiri bawah video-video saya. Nah, ketika kita beli garam ini, maka kami
juga akan menyertakan dengan buku panduan doa dan ruqyah, dan dengan mendapatkan minyak bidara ruqyah dan parfum ya, parfum minyak wangi. Silakan. Nah, inilah rekomendasi saya agar kita terhindar ataupun insya Allah mendapatkan kebaikan dan kesembuhan ketika kita terlanjur terkena gangguan jinsir. Oke? Jangan lupa untuk selalu rutin menyaksikan video-video kami di channel Quranic Terapi. Sisihkan satu hari untuk melihat atau menyaksikan minimal 10 video-video kami. Dan saran saya, segera lakukan terapi ruqyah, ya, baik secara online langsung ataupun mendatangi orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk meruqyah di tempatnya masing-masing. Dan saya sarankan saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu, konsumsilah atau pakailah garam ruqyah Faidah ini. Sangat bermanfaat. Silahkan buktikan. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.